Haleluya. Salam anak-anak di rumah, salam Bapak Mama, salam juga Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Puji nama Tuhan, pagi ini kita kembali lagi. Kita mau mengawali hari kita, kegiatan kita hari ini dengan ibadah kepada Tuhan. Amin. Baik, anak-anak di rumah, ya ambil sikap doa. Kita mau berdoa dulu. Kita mau merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita melalui ibadah kita. Bapa di dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan pagi ini. Kalau kami Tuhan ada di dalam berkat Tuhan, kami Tuhan diberikan nafas kehidupan yang baru, sehingga hari ini kami boleh dapat menikmati kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Amat terlebih Tuhan, pagi ini kami mau mengawali kegiatan belajar dan mengajar kami ya Tuhan, mau mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan, mari Engkau berkati ibadah kami pagi ini mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau berkati puji-pujian, Engkau berkati juga pemberitaan firman, dan Engkau berkati juga setiap kami Tuhan yang akan duduk diam taat mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biar hari ini hari yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak di rumah, kita mau memuji Tuhan, bersukacita menikmati kasih Tuhan yang tiada berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Berkesudahan. Haleluya. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Anakku sekalian, keluarga besar sekolah penuai, mari kita berdoa untuk kita membaca firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya. Engkau Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujian syukur kami menaikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, bahwasanya kasih sayang-Mu sungguh luar biasa. Engkau mengasihi kami, Engkau melindungi kami. Sungguh kami ucap syukur. Kami, keluarga besar sekolah penuai,
dengan rendah hati memohon belas kasihan-Mu. Engkau berkati kami ketika kami kegiatan hari ini yang kami mulai dengan datang beribadah kepada-Mu. Kami telah menaikkan pujian syukur kami, dan kini saatnya kami akan membaca firman-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, dan berkati urapi kami semua, dan biarlah firman-Mu tertanam dalam jiwa kami. Firman-Mu menyentuh dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami berarti bagi sesama kami, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anakku sekalian, keluarga besar sekolah penuai yang Tuhan kasihi, keluarga besar sekolah penuai yang kami kasihi dalam Tuhan Kristus. Tuhan dan kami mengasihi anak sekolah penuai. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan bertema buah roh kelemah lembutan. Kita baca dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Itu firman Tuhan yang tertera dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ada 9 buah roh, anakku, 9 buah Roh Kudus yang merupakan karakter sebagai anak-anak Tuhan, sebagai putra-putra Allah, harus memiliki sifat karakter seperti yang tertera dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sikap, perilaku, dan karakter kita harus sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang buah roh lemah lembut, buah roh kelemah lembutan. Sebagai anak Tuhan harus memiliki sikap yang lemah lembut, yang diantaranya dia ramah. Ketemu dengan orang lain, sifatnya, sikapnya harus ramah, tidak sombong, dan memiliki etika dalam tutur kata, punya budi bahasa yang baik, bahasa sehari-harinya jangan songong ketika berbicara, terlebih kepada orang yang kita anggap lebih tua daripada kita. Jangan sembrono berbicara atau tutur kata. Pengertian lemah lembut yaitu kita harus punya sikap yang sopan, yang santun, dan punya karakter yang baik hati. Beberapa nasihat-nasihat yang sudah kita dengarkan dari pengertian buah roh kelemah lembutan, hari ini akan menambah pengertian kita, agar kita lebih mengerti bagaimana menghidupi sikap, perilaku, karakter kelemah lembutan. Kita buka dalam Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Bapak ulangi, Yakobus 1 ayat 19 dan 20.
Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Keluarga besar Sekolah Penuai yang Tuhan kasihi, firman Tuhan mengajarkan agar karakter lemah lembut itu menjadi bagian kita dengan cara menerima nasihat. Gampang dinasehati, lebih cepat mendengar daripada berkata-kata. Sebagai putra-putra Kristus, biarlah kita punya telinga yang suka mendengar nasihat-nasihat, dan hati yang menerima saran nasihat dari orang lain. Itu tandanya kita punya sikap, perilaku, karakter yang lemah lembut. Kelemah lembutan membawa kita mudah menerima saran, mudah menerima nasihat, dan tidak mudah marah, dan kita dijauhkan dari sifat amarah. Karena marah itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dengan kata lain, marah itu tidak dikehendaki Tuhan. Terlebih amarah itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Lemah lembut membawa kita untuk mudah dinasihati. Di rumah masing-masing, setiap anak-anak menerima nasihat orang tua, menerima masukan orang tua dan hati yang tulus. Itu tandanya di hatimu ada Roh Kudus. Di hatimu ada buah Roh Kudus, yaitu kelemah lembutan. Kalau engkau suka membantah saran orang tua, perintah orang tua, hati-hati. Jangan sampai Roh Kudus meninggalkanmu. Jangan sampai buah roh kelemah lembutan itu pergi darimu. Karena roh kelemah lembutan akan membawamu hidup disukai Tuhan dan disukai sesama manusia. Seperti nasihat-nasihat firman Tuhan beberapa hari yang lalu yang kami sampaikan kepada kalian. Selanjutnya anak-anak sekalian, kita buka Yakobus 3. Yakobus 3 ayat 13. Ya, saya ulangi, Yakobus 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Dan ternyata orang yang lemah lembut itu tanda dari orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana hidupnya diwarnai dengan kelemah lembutan. Bapak sangat yakin anak-anak sekolah penuai akan dibawa Tuhan terus naik. Hidupnya akan bertumbuh. Hidupnya akan berguna bagi Tuhan, bagi bangsa dan negara, bagi masyarakat. Dan Bapak berdoa, biarlah roh lemah lembut itu
menjadi bagian kalian semuanya. Sehingga kepandaian, kebijaksanaan, hikmat-Mu disertai dengan karakter lemah lembut. Sehingga Engkau akan menjadi orang yang berarti bagi Tuhan, berarti bagi bangsa dan negara, berarti bagi sesama manusia. Anakku sekalian, demikianlah nasihat firman Tuhan hari ini. Terus milikilah buah roh kelemah lembutan, yaitu mudah dinasihati, mudah menerima nasihat dari orang tua, menerima nasihat dari guru dan dari sesama. Dan ternyata buah roh kelemah lembutan itu mengiringi orang-orang yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Aku hamba-Mu telah menyampaikan pesan-Mu kepada keluarga besar Sekolah Penuai, agar kami semuanya hidup dalam kelemah lembutan. Sikap, perilaku, dan karakter kami biarlah sesuai dengan arahan Roh Kudus, yang diantaranya lemah lembut. Aku hamba-Mu berdoa bagi keluarga besar Sekolah Penuai, semuanya tanpa terkecuali, baik TK, SD, SMP. Tuhan memberkati mereka, agar mereka bertumbuh sesuai dengan tuntunan Tuhan dan memiliki sikap, karakter, perilaku yang baik sesuai dengan firman. Aku hamba-Mu berdoa bagi setiap orang tua murid yang mempercayakan putra-putrinya sekolah di Sekolah Penuai ini. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Berkati rumah tangganya. Berikan kesehatan ya Tuhan. Berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Berkati yang kekurangan ya Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaannya. Dan berkatilah bangsa dan negara Indonesia ini. Biarlah damai sejahtera surga mengalir kepada bangsa Indonesia ini, sehingga bangsa Indonesia ini hari ke hari semakin mengalami damai sejahtera Tuhan dan terbebas dari wabah yang sedang merajalela. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para anggota MPR, DPR, juga para menteri, semua pemerintahan dari tertinggi yang terendah. Tuhan berkati agar membawa bangsa Indonesia ini hari ke hari lebih maju lagi. Terima kasih ya Tuhan. Dan doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Warga Sekolah Penuai, selamat belajar. Tuhan berkati. Salam kelemah lembutan. Amin.